Jumat Agung, dan hari ini saudara kita merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus sudah bangkit, ada 3 kali saudara kalimat peace be unto you, yang artinya damai sejahtera bagi kamu, yang Tuhan ucapkan di dalam kitab Yohanes. Nah, kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19.
Ya, kita lihat dan kita akan baca bersama dari rumah saudara. Silakan saudara boleh baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Yohanes 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Peace be unto you." Damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan kepada murid-muridnya sesudah Yesus bangkit. Kemudian saudara, kalimat yang sama kita bisa baca di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kemudian kita lompat ayat 26. Ini kalimat ya ucapan Tuhan yang ketiga kalinya, "Peace be unto you," atau damai sejahtera bagi kamu, di dalam ayat 26. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan. Katakan bersama-sama, "Damai sejahtera bagi kamu." Beritahukan kepada kiri kanan saudara, beritahukan saudara berita ini kepada anggota keluarga saudara. Katakan, "Peace be unto you." Katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, puji Tuhan. Saudara, percayalah saudara bahwa inilah yang Tuhan sediakan dan yang ingin Tuhan berikan bagi kita, yaitu damai sejahteranya. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit kan selalu cerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa laut kan selalu tenang. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Dia, maka hidup kita akan bebas dari pencobaan, hidup kita tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa damai sejahteranya menyertai kita. Yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Yesus yang Yesus berikan buat saudara dan saya itu tidak sama. Damai sejahtera itu, kata Tuhan, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya saudara, karena Tuhan telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Apakah kehendak Tuhan bagi kita? Saudara, kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Saudara, pagi hari ini saya berdoa kiranya damai sejahtera Kristus dinyatakan atas setiap kehidupan kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita. Damai sejahtera Kristus dicurahkan. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Ya, demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara, apakah yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, yang dikehendaki oleh Allah adalah damai sejahtera dan bukan kekacauan. Jadi saudara, di mana ada damai sejahtera Kristus, maka tidak ada kekacauan di situ. Artinya saudara, bahwa inilah tanda, inilah ciri dari damai sejahtera Kristus. Saudara, damai sejahtera Kristus itu akan mendatangkan, akan memberikan ketenangan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau katakan bahwa milikilah damai sejahtera Kristus itu. Saudara, kalau damai sejahtera Kristus itu kita miliki dalam hidup kita, maka saudara, tantangan apapun yang ada di sekitar kita, persoalan, masalah apapun saudara yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, kalau damai sejahtera Kristus kita miliki dalam hidup kita, kita akan tetap bersyukur. Kita bisa tetap memuji Tuhan saudara. Sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah masalah, sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi saudara, damai sejahtera Kristus yang kita miliki dalam hidup kita memampukan kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, memampukan kita saudara untuk kita tetap memuji Tuhan. Mengapa? Karena damai sejahtera Kristus itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Kristus itu akan menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita.
Puji nama Tuhan. Nah sekarang saya ingin mengajak kita untuk kita lihat mengenai peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, perikopnya kebangkitan Yesus. Mulai ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Puji nama Tuhan. Saudara, orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus itu adalah Maria Magdalena. Dan dialah juga orang yang pertama yang berbincang-bincang, yang bercakap-cakap dengan Yesus sesudah Yesus bangkit. Dan dia juga lah, Maria Magdalena ini saudara, yang membawa kabar, membawa berita tentang kebangkitan Kristus kepada murid-murid Yesus. Saudara, siapakah Maria Magdalena itu? Saudara, kita lihat profil daripada Maria Magdalena itu di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan, ayat 1 Lukas pasal 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji nama Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Saudara, siapakah perempuan-perempuan ini? Siapakah mereka yang dimaksud ini yang dikatakan melayani Tuhan? Saudara, salah satunya yaitu Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang melayani Tuhan. Namun saudara, sebelum Maria Magdalena ini melayani Tuhan, firman Tuhan katakan tadi bahwa dia tadinya adalah seorang wanita yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Tetapi saudara, Yesus telah melepaskan Maria dari ikatan 7 roh jahat itu. Dan sebagai tanda terima kasihnya kepada Tuhan dan untuk membalas kasih Tuhan yang besar yang telah dia terima dalam hidupnya, membuat saudara Maria mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki. Dia melayani Tuhan dengan apa yang ada padanya. Saudara, mungkin dia tidak bisa berkhotbah. Mungkin saudara dia tidak bisa bernyanyi karena suaranya tidak bagus. Tetapi saudara, melayani Tuhan itu bukan hanya bernyanyi. Melayani Tuhan itu saudara bukan hanya ketika kita berkhotbah. Melayani Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita berada di atas mimbar ini. Tetapi saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan talenta, dengan skill yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya bahwa setiap kita mempunyai talenta yang Tuhan percayakan. Ayo saudara, pakai talenta saudara untuk melayani Tuhan. Mungkin talenta saudara pandai membuat kue, memasak, pakai talenta memasak itu untuk melayani Tuhan. Mungkin talenta saudara menjahit, pakai talenta saudara yang bisa menjahit pakaian itu untuk melayani Tuhan. Apapun talenta saudara, mari saudara kita pergunakan talenta, skill yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Nah saudara, tapi perhatikan, sebelum Maria melayani Tuhan,
Tuhan sudah lebih dulu melayani Maria. Sekali lagi saudara, sebelum Maria melayani Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu melayani Maria dengan melepaskan dia dari ikatan 7 roh jahat. Jadi saudara dengar ini baik, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu disebabkan saudara karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu disebabkan saudara karena Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Tetapi karena kita dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dan menaruh kasih-Nya yang besar itu dalam hati kita, sehingga kasih Tuhan yang besar yang kita telah terima dalam hati kita, itulah yang mendorong kita, yang memampukan kita saudara untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Amin saudara. Apa tandanya bahwa orang itu hidup dalam kasih Tuhan? Tandanya yaitu dia mengasihi Tuhan. Tanda orang yang hidup dalam kasih Tuhan yaitu dia melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara ingat baik, jangan pernah berkata seperti ini, bahwa saya melayani Tuhan karena Tuhan butuh saya. Gereja harus perhatikan saya ini orang penting, saya ini orang kunci di dalam gereja. Kalau saya tidak ada, maka gereja ini akan macet. Kalau saya tidak ada, maka gereja ini tidak akan berkembang, pelayanan ini tidak akan maju. Saudara jangan pernah berkata seperti itu saudara. Itu pernyataan atau perkataan daripada orang sombong. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita, mari kita belajar saudara untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Mari kita melayani Tuhan saudara dengan motivasi yang benar. Amin saudara. Ketika kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, perhatikan saudara bahwa setiap ketulusan hati, setiap kesungguhan hati, setiap motivasi yang benar itu diperhatikan oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan makin memberkati hidup saudara dan saya ketika kita iring Tuhan dan ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Puji Tuhan. Nah sekarang saudara, saya akan mengajak untuk kita lihat bersama. Kita akan lihat tentang perjumpaan saudara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus pada waktu dikubur. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 1. Di dalam Yohanes pasal 20 ini merupakan kisah yang sama tetapi beda penulis. Kalau dalam Injil Matius tadi itu ditulis oleh Rasul Matius, tetapi saudara dalam Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi pesannya sama, ceritanya, kisahnya sama. Dan kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, untuk supaya lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti saudara bisa baca sendiri karena kita tidak punya banyak waktu. Kita baca saja saudara dalam ayat 1. Yohanes pasal 20 ayat 1. Kalau sudah dapat kita baca bersama dengan suara nyaring. Perikopnya kebangkitan Yesus. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Puji nama Tuhan. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, di saat hari masih gelap. Jadi saudara, ketika hari masih gelap, ketika pagi-pagi benar, Maria telah pergi ke kubur Yesus. Nah di sini kita melihat saudara bahwa sama sekali tidak ada ketakutan saudara di dalam hati Maria ketika dia pergi ke kubur Yesus. Saudara, tempat yang dituju oleh Maria saudara itu adalah kubur, tempat pekuburan. Dan biasanya saudara, tempat pekuburan itu berhubungan dengan hal-hal yang menyeramkan, menakutkan saudara. Apalagi dikatakan hari masih gelap, belum terang saudara. Tetapi pada saat kondisi hari masih gelap, firman Tuhan katakan bahwa Maria pergi ke kubur Yesus. Tidak ada ketakutan saudara dalam hati Maria. Saudara, mengapa Maria tidak takut? Mengapa saudara Maria tidak memiliki ketakutan dalam hatinya?
Sebab saudara, di dalam hatinya, di dalam hidup Maria itu sudah ada kasih Allah yang besar. Saudara, kasih Yesus yang ada dalam hati Maria itu sudah tertancap dalam, sudah berakar sangat dalam di dalam hati Maria. Dan kasih Tuhan yang besar yang telah diterima oleh Maria, yang mengubahkan hidupnya, yang melepaskan hidupnya, kasih Tuhan yang besar yang dimiliki dalam hati Maria, itulah yang membuat Maria sama sekali tidak memiliki ketakutan. Saudara, bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam kasih Allah itu tidak ada ketakutan, saudara. Kita bisa lihat itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Katakan bersama-sama, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Beritahu kepada kita kanan saudara, jangan takut. Sebab di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan. Saudara, Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesengsaraan? Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, tidak ada yang dapat menjauhkan kita, bahkan memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya ini yang menjadi doa saya pagi hari ini. Doa saya, saudara, kiranya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kiranya di tengah-tengah situasi yang sukar ini, saya berdoa agar supaya kasih Allah yang besar, agar supaya kasih Kristus itu dicurahkan secara berlimpah di dalam hidup saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Supaya saudara, kasih Tuhan yang besar yang kita terima, kasih Tuhan yang berlimpah yang kita terima dalam hidup kita, itu akan membuat kasih kita kepada Tuhan itu makin bertumbuh. Kasih kita kepada Tuhan itu makin bertambah-tambah, saudara. Sekalipun di tengah-tengah masa sukar, tapi mari saudara, doa saya biarlah kiranya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di situasi yang sukar ini, saya berdoa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh korban Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Doa saya kiranya iman kita, kasih kita kepada Tuhan itu tetap bertumbuh. Amin, saudara. Dan ketika kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu akan memberikan keberanian kepada kita. Kasih Tuhan itu akan menyingkirkan, akan menghilangkan segala bentuk ketakutan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, orang yang memiliki kasih Kristus dalam hidupnya tidak mengenal kata takut. Amin, saudara. Mari katakan sekali lagi, beritahu kepada kiri kanan saudara, katakan, jangan takut. Dengan iman saudara, mari kita berkata, jangan takut. Puji nama Tuhan. Saudara, kita kembali kepada kisah Maria. Nah, dikatakan bahwa Maria pergi ke kubur Yesus. Nah, apa yang terjadi saudara pada waktu Maria sampai ke kubur Yesus? Ternyata saudara, kubur Yesus sudah kosong. Tubuh Yesus atau jasad Yesus itu sudah tidak berada di situ. Dan akhirnya hal ini saudara, ketika Maria sampai di situ, melihat bahwa kubur itu sudah kosong, tubuh
tubuh Yesus, mayat Yesus sudah tidak ada dalam kubur itu, akhirnya membuat saudara Maria sedih, membuat kemudian Maria menangis. Maria berpikir bahwa Tuhan sudah jauh. Maria berpikir bahwa Tuhan sudah benar-benar meninggalkan dia sendirian. Saudara, apakah benar bahwa Tuhan jauh? Apakah benar saudara bahwa Tuhan tidak peduli? Saudara, bukankah kadang-kadang ini yang terjadi dan kita alami dalam setiap kehidupan kita, saudara? Bukankah saudara ketika kita sedang berada dalam pencobaan, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, saudara, kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan? Terkadang saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, bukankah saudara terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita, Tuhan itu jauh dari kita? Kita berpikir kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan terus membiarkan saya berada dalam kesulitan ini? Kita berpikir kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak membebaskan, tidak melepaskan saya dari pencobaan, dari masalah yang saya alami? Saudara, apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan benar-benar jauh, saudara? Saudara, apakah benar saudara bahwa Tuhan itu meninggalkan Maria? Saudara, tidak benar. Ketahuilah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Justru kitalah saudara yang seringkali suka menjauh dari Tuhan. Kitalah yang seringkali saudara suka meninggalkan Tuhan lebih dulu. Tetapi Tuhan itu setia. Sekalipun kita kadang tidak setia, sekalipun kadang kita suka jauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia adanya. Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara. Saudara, ternyata saudara diam-diam saudara, Yesus itu datang. Diam-diam saudara, ternyata Yesus itu kemudian datang dekat kepada Maria. Saudara, kapan Yesus datang dekat dengan Maria? Pada saat Maria menangis. Disitulah Tuhan Yesus datang, saudara. Kita bisa baca ayat dalam Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita loncat ayat 15. Ayat 15 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu atau Maria, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu bertanya kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, kapan Tuhan datang kepada Maria? Apakah Tuhan jauh? Apakah Tuhan sudah meninggalkan Maria? Saudara, tidak. Ternyata Tuhan datang dekat dengan Maria. Kapan saudara Tuhan datang? Firman Tuhan katakan ketika di saat Maria menangis. Disitulah Tuhan Yesus datang, saudara. Saudara, saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini dari rumah saudara, dan keadaan yang dialami oleh Maria ini juga sedang terjadi dan saudara alami dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini ada di antara kau yang sedang menangis. Tidak ada orang yang mengetahui karena kau menangis secara diam-diam. Mungkin kau menangis saat ini karena pergumulan, karena kondisi, karena masalah, karena situasi yang kau alami, karena penyakit yang kau alami. Dan tangisanmu itu tidak ada satu orang pun yang tahu, saudara. Sama seperti Maria. Ketika itu saudara, Maria menangis. Seorang diri dia menangis di kubur daripada Yesus. Tidak ada seorang pun yang melihat pada waktu Maria menangis. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu tangisan daripada Maria. Dan sebagaimana Tuhan tahu tangisan daripada Maria, saya mau katakan Tuhan juga tahu dan Tuhan peduli terhadap setiap tangisan saudara. Perhatikan saudara bahwa Tuhan peduli terhadap setiap air mata yang dikeluarkan oleh anak-anaknya. Perhatikan baik bahwa Tuhan peduli saudara terhadap setiap tetesan air mata saudara yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mencintai, oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara air mata anak-anaknya itu keluar dengan sia-sia.
Tetapi saudara, setiap tetesan air mata dari anak-anak Tuhan, dari setiap orang-orang yang mencintai Tuhan, itu ditampung saudara di kirbatnya Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, apakah Tuhan jauh dari Maria? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap persoalan, terhadap pencobaan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan? Saudara, Tuhan tidak jauh. Katakan bersama-sama, Tuhan tidak jauh. Ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan sudah dekat. Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 8. Yakobus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan sudah dekat. Katakan bersama-sama, Tuhan tidak jauh. Dan itulah sesungguhnya yang terjadi saudara saat itu. Tuhan tidak jauh dari Maria. Ketika itu saudara, Yesus sangat dekat dengan Maria. Hanya saja saudara, Maria tidak dapat menyadari dan tidak mengetahui kehadiran daripada Yesus. Karena Yesus muncul saudara tidak dari depan Maria. Yesus menyatakan kehadirannya saudara tidak dari depan Maria, tetapi Yesus muncul dari belakang Maria saudara. Kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-14. Kembali dalam Yohanes pasal 20 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia, itulah Maria, menoleh ke belakang. Nah, inilah yang membuat sehingga Maria tidak dapat mengetahui dan tidak menyadari kehadiran daripada Yesus. Sekalipun Yesus tidak jauh dari Maria, Yesus sesungguhnya dekat dengan Maria, bahkan sangat dekat dengan Maria. Tapi Maria tidak mengetahui dan tidak menyadari kehadiran daripada Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak muncul di depan Maria. Ternyata Yesus hadir, Yesus muncul saudara di belakang Maria. Itu sebabnya dikatakan Maria menoleh ke belakang. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan saudara. Sesudah berkata demikian, ia, itulah Maria, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi Yesus tidak muncul di depan Maria, tetapi Yesus datang dan Yesus muncul di belakang Maria. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa Yesus datang, Yesus muncul di belakang Maria? Kenapa tidak di depan Maria? Saudara, karena posisi tubuh Maria saudara pada saat itu yang tidak memungkinkan sehingga Yesus harus muncul, sehingga Yesus hadir di depan Maria. Kenapa? Karena posisi tubuh Maria pada saat itu sedang menghadap ke kubur. Posisi Maria saudara, Maria Magdalena pada saat itu sedang menghadap, dia sedang fokus ke dalam kubur. Itu sebabnya inilah hal yang membuat sehingga Yesus tidak mungkin hadir, tidak mungkin muncul di depan Maria. Karena saudara, kalau Yesus muncul di depan Maria, itu sama artinya bahwa Yesus harus masuk di dalam kubur itu lagi. Padahal Yesus sudah keluar dari kubur, Yesus sudah tidak mati, tapi Yesus sudah bangkit dari kubur itu. Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah menang atas maut, dan Yesus sudah keluar dari kubur. Tapi saudara, kita melihat di sini situasinya saudara. Yesus muncul di belakang Maria, dan Yesus tidak berada, tidak muncul di depan daripada Maria. Kenapa? Karena Maria saudara menempatkan kubur di depannya dan Yesus di belakangnya saudara. Karena pandangan posisi daripada Maria, mata Maria saudara pada saat itu hanya tertuju kepada kubur. Pandangannya hanya terarah, pandangannya hanya fokus ke dalam kubur. Saudara, apa itu kubur? Kubur itu melambangkan maut. Kubur itu saudara melambangkan kematian. Kubur itu melambangkan permasalahan, beban. Kubur itu melambangkan penderitaan, kemalangan, kesulitan dan sebagainya. Dan hal inilah saudara yang membuat sehingga Maria tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena pandangannya hanya tertuju ke dalam kubur. Dia hanya melihat kepada masalah, kepada pergumulan,
masalah, kepada penderitaan, kepada kemalangan yang dihadapinya, saudara. Sehingga karena fokusnya salah, karena fokusnya hanya ke kubur, fokusnya hanya kepada masalah, sehingga membuat dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dia, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari dia. Tapi yang dia rasakan malah Tuhan itu jauh, dan Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu sebabnya, saudara, penting untuk kita memiliki cara pandang yang benar. Dalam nama Tuhan, saudara, mari kita ubah cara pandang kita, saudara. Mari, saudara, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Saudara, mari, saudara, kita memiliki cara pandang yang benar. Kita harus ubah, saudara, cara kita melihat. Saudara, memang hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah. Memang hari-hari ini, saudara, kita sedang dikurung. Kita sedang dikelilingi oleh kesulitan, oleh kesukaran, oleh kesusahan karena situasi. Tapi mari, saudara, sekalipun saat ini kita sedang dikelilingi oleh kesulitan, oleh kesukaran, tapi mari kita mau tetap memiliki cara pandang yang benar. Saudara, jangan kita terus fokus melihat kepada persoalan, kepada kesulitan, kepada kesukaran yang terjadi, yang ada di sekeliling kita. Tapi baiklah, saudara, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita, kita mau tetap arahkan mata kita mau tetap fokus kepada Tuhan yang besar itu, saudara. Amin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tidak jauh, saudara. Dalam nama Tuhan, saya mau katakan bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari-hari ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak bergumul seorang diri, kita tidak berjalan seorang diri, saudara, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menghadapi masalah di depan kita, mari, saudara, kita mengatakan dengan iman kita. Katakan kepada masalahmu bahwa, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin, saudara. Katakan bersama-sama, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala persoalan masalah yang kita alami. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat yang terakhir dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15. Yohanes 20 ayat 15. Kalau saudara sudah dapat, kita baca bersama ayat ini dengan suara yang keras. Yohanes 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, pada saat itu, saudara, Yesus bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis, Maria? Mengapa engkau berduka?" Saudara, dari pertanyaan Yesus ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Yesus tidak menghendaki Maria menangis, tapi Tuhan justru menghendaki sebaliknya, saudara. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu supaya Maria bersukacita dan mengucap syukur. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit. Maria menangis terhadap sesuatu yang salah. Maria menangis dengan alasan yang tidak benar, dengan alasan yang tidak kuat. Dia berpikir, dia menangis bahwa Yesus itu dicuri. Tapi ternyata Yesus tidak dicuri, saudara. Tapi, saudara, kubur itu kosong pada waktu itu disebabkan karena Yesus sudah bangkit dari kematian, karena Yesus sudah mengalahkan maut, dan karena Yesus sudah bangkit. Dan hari ini, saudara, kita semua anak-anak Tuhan, kita semua gereja-gereja Tuhan, hari ini kita sedang merayakan hari yang sama, yaitu kita sedang merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yesus memang pernah mati, tetapi Yesus tidak mati selamanya. Alkitab, kitab suci mencatat dan memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa pada hari ketiga Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Amin, saudara. Dan karena Yesus sudah bangkit, maka mari Bapak Ibu saudara, kita merayakan hari ini, Paskah di tahun 2020 ini. Sekalipun, saudara, Paskah ini kita lakukan, saudara, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa sulit hari-hari ini, saudara. Tapi mari, saudara, kuasa Paskah itu harus tetap kita alami dalam hidup kita. Tuhan mau, saudara, dalam perayaan Paskah ini kita tetap bersukacita. Amin, saudara.
Dan inilah pesan Paskah bagi kita semua yang saya ingin sampaikan. Kita lihat satu ayat terakhir di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Saya ingin bersama kita bahas ayat firman Tuhan ini dengan sikap berdiri, saudara, untuk menerima pesan Paskah dari Tuhan. Pesan Paskah 2020 dari Tuhan Yesus. Apa pesan Paskah dari Tuhan bagi kita umatnya? Kita baca bersama dengan suara nyaring Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara yang ada di tempat ini bisa baca bersama saya, dan saudara yang berada di rumah, saudara juga tetap mengeluarkan suara saudara saat membaca firman Tuhan ini. Setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin firman Tuhan. Surah pesan Paskah kita terima pagi hari ini, saudara. Tuhan menyuruh kita untuk bersuka cita. Bersuka cita. Beritahu kepada kiri kanan saudara, katakan bersuka cita senantiasa. Mengapa saudara kita harus bersuka cita? Karena firman Tuhan katakan tadi, Tuhan sudah dekat. Apa artinya Tuhan itu sudah dekat? Artinya Tuhan tidak jauh. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak jauh, saudara, tapi Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita.